Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Bilhaq dan kawan saya Muhammad Dimas Ansari dengan NIM 499 dan 497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang pertama, kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard 1830 sampai 1911. Seorang ahli antropologi Prancis, Alam 2010 1. Secara etimologi, kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Edwin H. Sternhardt, Alam 2010 1 strip 2 menyatakan bahwa kriminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena. Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. W.A. Bonger, Alam 2010-2 menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. J. Constrand, Alam 2010-2 mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. W. Enoch, Alam 2010-2 menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Menurut Sujono 2012-4 mengemukakan bahwa dari segi etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kejahatan, pengertian kejahatan sendiri menurut Tata Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017-242 adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jika diperhatikan rumusan dan pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum pidana, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku Kesatuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disingkat KUHP Pidana. Yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahetpi 2010-110 bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Mulyono dan Sujono 2012-23. Merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menyengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Menurut Plato, Santoso dan Zulfa 2011-2011, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Selanjutnya, menurut Aristoteles, Santoso dan Zulfa 2011-2011 menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlakukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Sementara Thomas Aquino, Santoso dan Zulfa 2011 menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup
untuk kesenangannya dan memboros-boroskan kekayaannya. Jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri. 11 menurut Wirjono Projo, Santoso dan Zulfa 2011-11. Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Queenie, Santoso dan Zulfa 2011, definisi tentang tindakan kejahatan, perilaku yang melanggar hukum, adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang bersewenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran. Hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologi, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paulo Mulyono, Santoso dan Zulfa 2011-12, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian kriminologi. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. 1. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Taubinin 1897, ahli antropologi Prancis, sebelum kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal. 2. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. 1. H. Stanhart. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. 2. W. A. Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 3. Wood menyatakan istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat. 4. Noh menyebutkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Ruang lingkup kriminologi menurut Bonger. Ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. 1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi antropologi, kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dan tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa. Juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. B. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat untuk mengetahui sampai di mana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. C. Psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. D. Psikologi dan neuropatologi. Kriminal ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat jiwa atau urat syaraf? E. Penologi. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya?
Apakah pemindahan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemindahan dengan kejahatan yang dilakukan? 2. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi A. Higien kriminal tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan, serta sejauh mana pemerintah memperhatikan higien warganya untuk mencegah kejahatan. B. Politik kriminal, pencurian, dan penjamretan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerja serta penampungannya. Pengemis, pengamen, dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan kejahatan? C. Kriminalistik, ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan untuk menangkap pelaku kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan merupakan teknik pengusulan dan penyidikan secara saintifik. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan saintifik kriminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah dalam kurung DNA, alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan, kedokteran kehakiman, forensik toksikologi, dan lain-lain saintifik kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi objek kriminologi. Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan pelakunya atau penjahat. 1. Kejahatan. A. Kejahatan menurut hukum yuridis. Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan tindak pidana, kejahatan adalah delik hukum Rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan bahwa di dalamnya sebagai kejahatan, bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas. B. Kejahatan menurut non-hukum atau kejahatan menurut sosiologis. Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki beberapa macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatannya tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian
bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana, pelaku atau penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan, tetapi karena kecenderungan, kelemahan, dan hawa nafsu, serta kehormatan dan keyakinan. Dan dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan penjahat. Perbedaan mana ada pada aspek biologi, psikologis maupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan perilaku terhadap narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologik, dramatis biologik, dan aspek dramatis kultural, keberatan utama terhadap kriminologi positif bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Pelaku dan korban kejahatan dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Sari dari kelas 2H Fakultas Hukum dan NIM saya 497. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya Fahmi Muhibil, yaitu tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Secara singkat, aliran mazhab positif Italian berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang yang dikuasai oleh hukum sebab akibat atau bisa disebut dengan cause effect relationship. Maka kejahatan dalam pandangan mazhab positif Italian dianggap sebagai suatu tindakan yang didasari oleh hukum sebab akibat. Aliran positif memiliki landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, yaitu tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Sedangkan yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. 5. Ada abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Sedangkan kejahatan menurut mazhab lingkungan lebih menitik beratkan pada keyakinan bahwa distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Mazhab lingkungan tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, tetapi juga studi kasus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional lainnya yang saat ini cukup menonjol. Teori-teori kriminologi dalam mazhab lingkungan. Teori subkultur. Pada dasarnya, teori subkultur membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Sebagai social heritage, teori ini dimulai pada tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika di bidang pendidikan. Para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian, dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pada pertama kali akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat atau disingkat dengan AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau. Dalam hal ini, merupakan problematika perkotaan.
Sehingga kenakalan adalah problema kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori subkultur sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual atau bahasa Inggrisnya intellectual heritage aliran Chicago, konsep anomi Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah atau bisa disebut dengan lower class. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada kelompok pengontrol tunggal atau bisa disebut dengan single controlling group yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Dalam perpustakaan kriminologi dikenal dengan dua teori subkultur, yaitu yang pertama ada teori Delequin subkultur. Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen dalam bukunya Delequin Boys di tahun 1955 yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan subkultur dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw and McKay, teori differential association dari Edwin H. Sutherland, dan teori anomi K. Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku Delequin di daerah kumuh atau daerah slum. Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku Delequin di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Albert K. Cohen disebut sebagai status frustration. Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang bersifat non-utilitarian, malicious, and negativistic, atau bisa disebut dengan non-utilitarian itu tidak berbeda, malicious itu adalah dengki, dan negativistik adalah jahat. Konsekuensi logis dari konteks di atas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial, maka para penjahat, para remaja kelas bawah dan akan mengalami problem status di kalangan remaja. Akhirnya Albert K. Cohen bersama James Short melakukan klarifikasi sub-sub budaya Delequin menjadi a phenomenal subculture, the negativistic subculture originally identified to Delequin boys, atau bisa disebut dengan subbudaya orang tua laki-laki. Subbudaya negativistik awalnya diidentikan dengan laki-laki yang nakal. Yang kedua, the conflict oriented subculture, the culture of large gang that gains in collective violence, atau bisa disebut dengan subkultur yang berorientasi konflik, yaitu budaya geng besar yang terlibat dalam kekerasan kolektif. Yang ketiga, the drug addict subculture group of youth was revolves around the first cessel use of narcotics, atau bisa disebut dengan subkultur anak muda pencandu narkoba yang kehidupannya berkisar pada jual beli penggunaan narkotika. Yang keempat ada semi professional the deviant who ends in the depth of robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain, atau bisa disebut dengan pencurian pemuda semi profesional yang terlibat dalam pencurian atau perampokan barang-barang dagangan untuk dijual nantinya dan keuntungan moneter. Yang kelima ada middle class subculture Delequin, the group that thrives because of the prospect of living in middle class environments, atau bisa disebut dengan kelas menengah subbudaya nakal, kelompok yang bangkit karena tekanan hidup di lingkungan kelas menengah. Teori differential opportunity. Teori perbedaan kesempatan atau bisa disebut dengan differential opportunity
dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. O'Hlin. Di dalam bukunya Delinquents of Opportunity, Theory of Delinquent Gang pada tahun 1960-an yang membahas perilaku delinquent kalangan remaja geng. Di Amerika dengan perspektif Shaw and McKay serta Sutherland, menurut Coward terdapat struktur kesempatan yang kedua tidak dapat dibahas teori anomi Robert Camerton, yaitu adanya kesempatan tidak sah atau the illegitimate opportunity structure. Pada dasarnya, teori different opportunity berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal. Untuk itu, Cloward dan O'Hlin mengumpulkan 3 tipe geng kenakalan subkultur, yaitu yang pertama ada kriminal subkultur, bila mana masyarakat secara penuh berintegrasi geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang orang dewasa. Aspek itu berkolerasi dengan organisasi kriminal. Kriminal subkultur menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda, dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. Yang kedua ada red race subkultur, di mana remaja tidak dapat memiliki kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku penyimpang atau bisa disebut dengan mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada konflik subkultur, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng subkultur demikian cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng seperti ini adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya. Ada 2 topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan geng dan teori-teori subkultur. Yang pertama ada kenakalan subkultur Cohen 1955 yang dijelaskan di atas tadi. Teori yang kedua, teori perbedaan kesempatan Cloward and O'Hlin pada 1959. Saya jelaskan tentang kenakalan subkultur Cohen pada tahun 1955. Albert Cohen melalui suatu penelitian yang menyatakan bahwa perilaku delinquent lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah atau yang kita sebut lower class, dan mereka lebih banyak membentuk geng bersifat tidak berbeda. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka. Yang kedua, tadi ada perbedaan kesempatan Cloward dan O'Hlin pada tahun 1959. Cloward dan O'Hlin menuliskan bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat urban yang merupakan wilayah kelas bawah, terdapat berbagai kesempatan yang sah dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian, kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui kesempatan konvensional maupun kriminal. Teori suku-budaya delinquent oleh Albert K. Cohen. Albert K. Cohen yang pertama menentukan teori suku-budaya delinquent di dalam bukunya pada tahun 1995 yang berjudul Delinquent Boys. Istilah kenakalan remaja merupakan penggunaan lain dari istilah kenakalan anak sebagai terjemahan dari delinquent, juvenile delinquent. Menurut Simanjuntak, pada tahun 1984, pengertian juvenile delinquent ini ialah apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup. Menurut Sudarsono pada tahun 2012, bahwa kenakalan bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata, akan tetapi juga termasuk di dalam perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dengan demikian, masalah-masalah sosial yang timbul karena perbuatan remaja dirasakan sangat mengganggu dan merisaukan kehidupan masyarakat. Bahkan, sebagaimana anggota masyarakat menjadi terancam hidupnya. Maksud utama dari Cohen di dalam hal ini menjelaskan terjadinya perilaku delinquent di daerah kumuh. Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang oleh Cohen disebut
sebagai status frustration. Akibat yang timbul dari situasi itu keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dalam geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya non-utilitarian, yang kita bisa disebutkan dengan tidak berbeda, dengki, dan jahat. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinquent subkultur untuk mencuri atau selain mencari status kebersamaan, mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan orang lain, dan mereka mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu juga geng dijadikan sebagai pelanggar berbagai bentuk kenakalan. Sekian dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.